Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT, karena pagi yang sangat sejuk ini kita akan belajar lewat audio tentang viktimologi. Ya, bagaimana kabarnya semua? Nanti malam tahun baru, apa rencananya? Apa acaranya? Ya, yang paling penting untuk acara malam tahun baru adalah evaluasi, ya. Yang buruk-buruk pada tahun ini kita buang, ya, kita benahi untuk dengan hal-hal yang lebih baik untuk tahun depan. Mulai kecerdasan emosi, kemudian kecerdasan spiritual berkaitan dengan makna hidup yang bagus, rajin beribadah, belajar, ya, dengan keluarga juga baik, dengan lingkungan juga baik, ya. Insya Allah nanti tahun depan harapannya semoga lebih baik dari tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi saudara-saudara, untuk kali ini kita akan belajar viktimologi. Itu apa sih? Viktimologi adalah ilmu tentang korban kejahatan. Jadi kalau kriminologi itu bicara tentang kejahatan secara luas, tentang kejahatan, bentuknya, sebabnya, pencegahannya, penanggulangannya, ya, dan penjahatnya, maka viktimologi ini juga ilmu yang masuk wilayah hukum pidana, ya, membantu hukum pidana yang memperhatikan, ya, penderitaan dari korban kejahatan, ya. Kemudian apa sih artinya korban itu? Korban adalah orang perorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional berkaitan kerugian ekonomi, mengalami pengabaian, ya, pengurungan, ya, atau perampasan hak tertentu akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau penjahat. Nah, korban ini kasihan banget, ya. Karena apa? Karena pelaku kejahatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, maka mengakibatkan kerugian bagi korban kejahatan. Dan korban ini bisa orang per orang atau bisa kelompok, gitu, ya. Kemudian tujuan viktimologi adalah membantu hukum pidana untuk membuat kebijakan di bidang pidana. Ya, kemudian kategori korban, ya. Kategori korban itu korban yang sama sekali tidak bersalah. Misalnya korban pencurian, korban perampokan, ya. Jadi dia tidak bersalah, tiba-tiba hartanya dicuri atau dirampok. Kemudian ada lagi yang korban karena kelalaiannya. Jadi misalnya dia menaruh sepeda motor di luar, kuncinya masih nempel, ya, maka di sini karena kelalaiannya untuk mengambil kunci, maka sepeda motornya dicuri orang. Kemudian sama bersalahnya dengan pelaku, misalnya korban perzinahan, perselingkuhan, ya. Jadi mereka memang kadang sama-sama bersalah, ya. Kemudian lebih bersalah dari pelaku, misalnya seseorang yang memicu terjadinya kejahatan, misalnya di tempat sepi ada seorang remaja yang menggunakan sepeda motor baru begitu lewat, ya, dan di situ dia dibegal misalnya dengan pencuri karena daerah yang sepi itu rawan dengan kejahatan. Ya, kemudian korban satu-satunya yang bersalah, ya, misalnya dia menggunakan rok yang minim, ya, sehingga memicu orang lain untuk memperkosa dia dan sebagainya, ya. Kemudian di sini kalau kita ngomong tentang korban, maka ada yang kerugiannya itu berkaitan dengan fisik, misalnya
dianiaya, kemudian dia menderita luka, ya, sehingga dia tidak bisa beraktivitas, atau mentalnya korban KDRT, ya. KDRT itu karena suaminya yang sangat keras, suka mukul, suka mengata-ngatai buruk, kemudian pelit, tidak memberi belanja, ya. Ini sangat tertekan banget mentalnya, ya. Kemudian emosinya juga jadi labil, tidak percaya diri. Kemudian kerugian ekonomi, korban pencurian, perampokan harta, ya. Kemudian ada juga orang-orang yang rentan, misalnya anak berkebutuhan khusus, ya, korban bulian, ya. Kemudian ada juga berkaitan dengan hak asasi manusia, ya. Misalnya dia tidak boleh berpendapat atau apa, ya. Saya kira itu pengertian viktimologi dan korban. Jadi hukum pidana yang baru itu tidak hanya perhatikan pelaku kejahatan sanksinya harus bagaimana, tapi juga memperhatikan bagaimana hak yang akan diberikan pada korban kalau dia mengalami kerugian akibat kejahatan. Saya kira itu berkaitan dengan viktimologi. Terima kasih.